Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Septifanati Ananda akan menjelaskan atau mengajarkan tentang materi kelas 8 semester 2, yaitu materinya perdagangan antar daerah atau pulau. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga daerah lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Atau lebih singkatnya, perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berbeda di suatu daerah dalam negara yang sama. Perdagangan antar negara maupun perdagangan antar daerah hakikatnya merupakan pertukaran barang dan jasa antar ruang. Perdagangan antar daerah berbeda dengan perdagangan antar negara. Perdagangan antar daerah disebut juga dengan perdagangan domestik. Contoh perdagangan antar daerah atau antar pulau yaitu salah satunya perdagangan antara Jawa Timur dengan perdagangan Papua. Jawa Timur mengirimkan bahan pangan ke Papua dan Papua sendiri mengirimkan tembaga ke Jawa Timur. Itulah salah satu contoh dari perdagangan antar daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari perdagangan antar daerah tersebut, yaitu ada 8 karakteristik. Yang pertama yaitu spesialisasi. Dasar perdagangan antar daerah adalah spesialisasi sebagai hasil dari pembagian kerja. Jika suatu daerah di suatu negara mengkhususkan diri dalam produksi komoditas tertentu, misalnya produksi mobil, motor, maka daerah lain di negara itu akan membeli komoditas yang sama, membeli mobil dan motor yang telah diproduksi. Yang kedua adalah biaya produksi yang rendah. Perdagangan antar daerah bertujuan memproduksi barang dengan biaya rendah. Dalam perdagangan antar daerah, barang-barang dibeli dari daerah yang biaya produksinya rendah. Tujuannya untuk memberikan kepuasan maksimal dengan harga rendah. Contoh sederhananya, jika kita membeli barang dengan harga murah, kita bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga yaitu pertukaran barang. Bertujuan saling tukar berbagai barang. Pertukaran ini ada untuk pengadaan barang-barang di daerah yang tidak memiliki persediaan atau yang memiliki persediaan dalam jumlah yang sangat kecil di tempat tertentu dari daerah yang kemampuan produksinya surplus. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertukaran adalah tujuan perdagangan antar daerah. Pertukaran barang ini saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain antar daerah. Yang selanjutnya, saling kerjasama. Dagang di bawah perdagangan antar daerah berpindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Hal ini menyebabkan hubungan perdagangan yang erat dan semangat kerjasama di antara mereka. Kerjasama maksudnya yaitu adanya satu daerah berpindah ke daerah yang lain, maka di daerah tersebut akan adanya kerjasama antar daerah tersebut. Adanya saling membantu satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu mengejar laba. Itu sama-sama kita ketahui bahwasanya perdagangan itu tujuannya yaitu mengincar laba, keuntungan. Pedagang akan menjual barang di mana menghasilkan untung yang maksimal. Materi selanjutnya yaitu tujuan perdagangan antar daerah. Perdagangan antar pulau bisa dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan kapal-kapal atau perahu sederhana yang bisa menjangkau satu pulau dengan yang lainnya. Adapun dengan cara modern, melalui jaringan komunikasi seperti telepon dan internet dengan dukungan kapal-kapal mesin yang modern sehingga mempercepat arus perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau melalui tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar. Perdagangan antar pulau akan memberikan kesempatan bagi produsen untuk memperluas daerah pemasaran produknya. Maksudnya di sini, produsen akan mendapatkan lebih
dari konsumen yang didapat dari daerahnya sendiri, yaitu dari daerah lain, sehingga jangkauan pasar meluas. Misalnya, minyak kelapa sawit diproduksi di Pulau Sumatera, maka untuk memperluas daerah pemasaran minyak kelapa sawit tersebut bisa dijual di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau lainnya. Sehingga pemasaran minyak kelapa sawit semakin meluas. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Dengan luasnya daerah pemasaran, dari sebuah produk akan meningkatkan jumlah penjualan sehingga dapat meningkatkan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh produsen. Selain itu, dengan perbedaan tempat akan memunculkan perbedaan harga yang lebih tinggi. Perbedaan harga itu bisa meningkatkan jumlah keuntungan. Jadi, perbedaan tempat juga mempengaruhi tinggi dan rendahnya harga suatu barang, yang akan meningkatkan jumlah keuntungan saat berdagang di antar daerah. Selanjutnya yaitu faktor pendorong perdagangan antar daerah. Yang pertama, perbedaan antar pulau. Tentu di antar pulau pasti ada perbedaan harga. Nah, dari sana kita bisa menjual dengan harga yang berbeda dan mungkin itu lebih mahal dari daerah kita sendiri. Faktor pendorong yang kedua yaitu perbedaan kepemilikan faktor produksi. Setiap pulau mempunyai perbedaan sumber daya alam yang berbeda dan masing-masing mempunyai faktor produksi yang berbeda. Misalnya, Pulau Kalimantan mempunyai sumber daya tambang batu bara. Sedangkan di Pulau Jawa terdapat pembangkit tenaga listrik yang membutuhkan pasokan batu bara. Maka, dari itu batu bara yang ada di Kalimantan harus dikirim ke Pulau Jawa. Kedua daerah tersebut saling membutuhkan dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, setelah kita membahas tentang faktor pendorong dari perdagangan antar daerah, sekarang kita akan membahas tentang faktor penghambat dari perdagangan antar daerah. Yang pertama ada infrastruktur yang kurang mendukung, misalnya jalan rusak, tidak ada pelabuhan atau bandara. Yang kedua yaitu jarak antara daerah yang terlalu jauh, sehingga untuk menempuh perjalanan ke daerah satu ke daerah yang lain, ada kendala untuk perdagangan antar daerah tersebut. Yang ketiga, biaya kirim yang terlalu mahal. Yang keempat, adanya monopoli perdagangan di daerah yang akan dituju. 5. Adanya regulasi pemerintah setempat yang menyulitkan pihak luar daerah yang ingin berdagang. Keenam, ketidaksamaan kesejahteraan masyarakat sehingga mungkin masyarakat di daerah tujuan tidak mampu membeli atau mampu membeli, tapi tidak sebanyak di daerah asal. Yang ketujuh, perbedaan budaya. 8. Perbedaan iklim dan cuaca. Misal, penjual baju hangat akan mengalami kesulitan saat menjual produknya ke daerah pesisir pantai. 9. Perbedaan gaya hidup. Misal, penjual gudeg kalengan akan mengalami kesulitan saat menjual produknya ke Padang, karena orang Padang terbiasa makan makanan pedas. 10. Keamanan daerah yang dituju. Apabila sedang terjadi perang atau demo, maka pengirim barang akan terlambat. Itulah faktor-faktor penghambat dari perdagangan antar daerah yang mengakibatkan perdagangan akan terganggu. Sekarang kita akan membahas tentang keuntungan perdagangan antar daerah. Pertama, biaya yang dikeluarkan untuk mengirim barang tidak terlalu banyak. Yang kedua, tempat barang dikirim tidak terlalu jauh, masih di sekitar Indonesia. Ketiga, tidak perlu repot-repot mengurus paspor, visa, dan lain-lain. Yang keempat, keuntungan perdagangan antar daerah. Kelima, mendapat keuntungan tiap daerah. Yang keenam, menambah wawasan tentang perdagangan. Ketujuh, terjadinya interaksi sosial antar daerah. Keenam, kerukunan antar daerah. Materi selanjutnya yaitu dampak perdagangan antar daerah tersebut. Yang pertama, dampak positifnya.
Mempererat persahabatan antar daerah. Maksudnya, perdagangan antar daerah membuat tiap daerah mempunyai rasa saling membantu, membutuhkan, dan rasa perlunya persahabatan. Oleh karena itu, perdagangan antar daerah dapat mempererat persahabatan daerah-daerah yang bersangkutan. Menambah kemakmuran daerah, yaitu perdagangan antar daerah dapat menaikkan pendapatan daerah masing-masing. Ini terjadi karena daerah yang kelebihan suatu barang dapat menjualnya ke daerah lain, dan daerah yang kekurangan barang dapat membelinya dari daerah yang kelebihan. Dengan meningkatnya pendapatan daerah dapat menambah kemakmuran daerah. Dampak positif yang terakhir yaitu menambah kesempatan kerja. Dengan adanya perdagangan antar daerah, daerah mengekspor dapat menambah jumlah produksi untuk konsumen luar daerah. Ada juga dampak negatif dari perdagangan antar daerah, yaitu yang pertama, adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan antar daerah. Yang kedua, banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar. Yang ketiga, adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi daerah yang lebih maju. Yang keempat, terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif. Kelima, timbulnya penjajahan ekonomi oleh daerah yang lebih maju. Mengerti lagi, kita akan membahas tentang perbedaan antar perdagangan antar daerah dengan internasional. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, jangkauan wilayah. Perdagangan dalam negeri mencakup satu wilayah negara, sedangkan perdagangan antar negara menjangkau beberapa negara. Yang kedua, cara pembayaran. Cara pembayaran pada perdagangan dalam negeri menggunakan satu mata uang saja, sedangkan perdagangan luar internasional karena jangkauan wilayahnya luas, mata uangnya beragam, valuta asing. Yang ketiga, sistem distribusi. Perdagangan dalam negeri lebih banyak dilakukan dengan menggunakan sistem distribusi langsung, sedangkan perdagangan luar negeri menggunakan sistem distribusi tidak langsung. Yang keempat, peraturan yang berlaku. Peraturan yang harus diikuti dalam perdagangan antar negara lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Dalam perdagangan internasional melibatkan sekurang-kurangnya dua negara. Oleh karena itu, peraturan-peraturan harus ditaati oleh pedagang internasional sekurang-kurangnya berlaku pada dua negara tersebut. Tentu saja berbeda jika dibandingkan peraturan dalam negeri dan peraturan di luar negeri, itu sangat berbeda. Di dalam negeri ada peraturan begini, di luar negeri ada peraturan lain juga. Nanti kalau pertemuan antara dua negara yaitu perdagangan internasional, adanya pertemuan dua peraturan tersebut, maka itu yang akan membuat rumit peraturan di luar negeri atau perdagangan internasional tersebut. Kelima, tingkat persaingan. Karena penjual dan pembeli suatu barang berasal dari berbagai negara, maka tingkat persaingan perdagangan antar negara lebih ketat dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Keenam, satuan ukuran dalam berat, panjang, dan isi. Dalam perdagangan dalam negeri, biasanya digunakan ukuran berat, panjang, dan volume yang berlaku di dalam negeri. Namun, untuk perdagangan internasional, ukuran-ukuran tersebut harus menggunakan ukuran yang berlaku secara internasional. Yang terakhir adalah biaya angkutan. Dalam perdagangan internasional, diperlukan biaya angkutan yang lebih tinggi daripada perdagangan dalam negeri. Ini terjadi karena perbedaan jarak dan sistem administrasi perdagangan. Kalau di dalam negeri, biaya angkutannya kita hanya memerlukan angkutan untuk di dalam negeri saja, di Indonesia saja, daerah ke daerah, pulau ke pulau. Kalau ke luar negeri, kita akan mengekspor ke luar negeri. Itu akan membutuhkan biaya angkutan yang lebih tinggi dibandingkan antar daerah. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hush, my
a cold year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling.